ihsan dan iman, Islam dan ihsan untuk kehidupan kita. Pada pagi hari ini, titik fokus perhatian umat Islam di seluruh dunia tertuju kepada pengorbanan seorang nabi yang dijadikan teladan oleh umat Yahudi, Nasrani, dan lebih-lebih umat Islam, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim berjuang untuk menjadikan agama tauhid, agama yang menjunjung tinggi nilai kedamaian dan nilai-nilai kemanusiaan universal sebagai pedoman kehidupan manusia di muka bumi. Suatu perjuangan yang maha berat di tengah-tengah masyarakat yang masih berpaham politeis, masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai materi kesukuan dan fanatisme kelompok-kelompok kekabilahan yang sering kali menjadi sumber konflik abadi sepanjang sejarah umat manusia. Dalam menghadapi perjuangan yang berat itu, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dapat berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Makkah, negeri yang aman, tentram, damai, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari penyembah benda-benda materi yang bersimbolkan berhala-berhala." Pada saat itu, tanah Makkah memang tidak semakmur seperti sekarang ini. Tanah di situ masih gersang. Jangankan semburan minyak dari perut bumi padang pasir, seperti yang kita jumpai saat sekarang ini, mencari setetes air pun amat sangat susah. Lari-lari kecil yang disebut sa'i antara Bukit Sofa dan Marwa adalah merupakan rangkaian ibadah haji yang menggambarkan betapa susahnya Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, mencari setetes air untuk kelangsungan hidup anaknya Ismail. Dalam keadaan susah payah seperti itu, Nabi Ibrahim melanjutkan doanya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, jadikanlah sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Demikianlah sedikit kilas balik sejarah perjuangan Nabi Ibrahim dengan kota Makkah yang masih tandus saat itu. Pada hari ini, tanggal 10 Dzulhijjah, bersama-sama kita di sini tidak kurang dari 1,5 juta orang Muslim dari berbagai penjuru dunia, termasuk diantaranya 167.000 sampai 180.000 jamaah haji Indonesia melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji di Makkah Al-Mukarramah, memenuhi panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam memperingati hari Idul Kurban pada pagi hari ini, marilah kita mencermati kembali pesan Al-Quran tentang berkorban bagi kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Menjalankan ajaran dan perintah agama dalam masyarakat kontemporer yang kompleks seperti saat sekarang ini selalu memerlukan kontekstualisasi, fresh istihad atau istihad yang segar dan mencerahkan. Kontekstualisasi selalu diperlukan agar supaya pesan-pesan agama, risalah keagamaan
tidak kehilangan relevansi dalam kehidupan manusia. Perintah untuk melakukan kontekstualisasi bukannya datang dari luar, tetapi bermula dari Al-Quran sendiri. Hari Raya Idul Adha umumnya berhubungan langsung dengan hewan kurban, karena akan ada daging hasil sembelian hewan kurban yang dibagikan kepada fakir miskin, seperti yang akan kita laksanakan setelah melaksanakan sholat Id. Hal itu penting, tetapi setelah hewan kurban terkumpul dan disembelih, Al-Quran juga mengingatkan dalam surat Al-Hajj 37, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta, sapi, kambing, dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Ketakwaan adalah tujuan utama manusia melakukan kurban. Ketika daging dan darah hewan kurban diangkat ke tingkat yang lebih tinggi, yakni takwa, maka terjadi proses pemuliaan niat, penjernihan tujuan manusia beragama dalam hubungannya dengan lingkungan dan kemanusiaan semesta. Niat tujuan beragama rupanya tidak bisa berangkat dari ruang yang hampa. Niat, maksud hati, dan tujuan tidak dapat dilepaskan dari konteks, yaitu konteks persoalan yang dihadapi seseorang selaku pribadi Muslim dalam pergaulan dunia, konteks persoalan bangsa dan negara, konteks perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, dan begitu selanjutnya. Makna takwa dalam Al-Quran ternyata sangat kontekstual dan padat dengan muatan persoalan sosial kemanusiaan. Ketika takwa dikaitkan dengan ibadah puasa Ramadan, ketakwaan di sini mempunyai konteks kesejarahan atau hubungan historis dengan praktek orang-orang beragama terdahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Tetapi ketika takwa dikaitkan dengan ajaran untuk segera mohon ampun, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ternyata ketakwaan di sini dikontekskan dan dihubungkan dengan dimensi kemanusiaan yang mendasar, yaitu kesediaan seseorang untuk melakukan 3 hal. Pertama, kesediaan memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Kedua, kemampuan menahan amarah, al-kadhiminal ghaidh. Dan ketiga, kesediaan memberi maaf kepada sesama, wal afina 'anin nas. Dari keterangan Al-Quran tersebut jelas disebutkan adanya syarat-syarat kemestian sosial yang harus dipenuhi oleh umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Syarat-syarat sosial itu berlaku dimanapun dan kapanpun manusia berada. Derajat takwa tidak bisa diperoleh tanpa memperhatikan, mempedulikan, dan mencermati syarat-syarat dan mematuhi hukum-hukum sosial. Dengan begitu, konsep penting dalam ajaran agama Islam yaitu takwa bukanlah konsep yang semata-mata transendental ahistoris, tidak terkait dengan sejarah, lebih-lebih bukan konsep keberagaman Islam yang antisosial. Konsep takwa bukanlah konsep keagamaan yang anti-kultural dan anti-struktural, tetapi ia sangat padat dengan nilai-nilai sosial kultural. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Bagaimana memahami dan melakukan kontekstualisasi makna kurban yang juga dikaitkan dengan takwa? Tindakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memang unik dan padat nilai. Tindakan unik yang bermuatan nilai tinggi yang tercatat dengan tinta emas dalam sejarah agama-agama. Pengorbanan atau kesediaan berkorban untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini adalah bapaknya sendiri, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setidaknya ada 3 nilai fundamental keagamaan keihsanan yang terkandung dalam tindakan seseorang untuk rela berkorban. Pertama, disiplin.
kesiapan dari dalam diri seseorang untuk mentaati dan mematuhi aturan, tata tertib, hukum, kontrak, dan perikatan sosial yang telah disepakati bersama. Kesepakatan antara bapak dan anak, antara pemimpin dan yang dipimpin, dan begitu selanjutnya. Ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan hukum, tata tertib yang telah tertanam kuat di dalam diri seseorang disebut disiplin. 2. Etos. Adanya motivasi dari dalam diri pribadi yang mampu mendorong, membangkitkan semangat, dan menghimpun tenaga, berdaya kekuatan besar, mengumpulkan seluruh energi untuk menjalankan tugas, meraih cita-cita besar. Inner driving force inilah yang disebut para ahli ekonom sebagai etos. Etos yang kuat, pantang menyerah, dan penuh optimisme. Ketiga, dedikasi. Kerelaan menjalankan tugas dengan sepenuh hati, penuh semangat, tanpa ragu, terlibat penuh dalam menyelesaikan tugas apapun untuk meraih cita-cita luhur. Ketiga nilai fundamental keagamaan keihsanan tersebut ada di belakang tindakan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita peringati pada hari ini. Ketiga nilai tersebut seharusnya melekat dalam jiwa seorang muslim muslimah jika mereka ingin memperoleh derajat takwa, ingin memperoleh kebaikan dunia dan akhirat seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Ketiga nilai tersebut, disiplin yang tinggi, etos kerja yang kuat, dedikasi yang penuh, merupakan nilai fundamental keagamaan, keihsanan yang diperlukan oleh siapapun. Jamaah Idul Adha yang berbahagia. Tiga nilai dasar di ataslah yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi tumbuh berkembangnya peradaban. Peradaban-peradaban besar bangsa-bangsa unggul di dunia. Para nabi, para rasul, dan pemimpin-pemimpin bangsa terkemuka di dunia juga memiliki panduan dan paduan tiga nilai tersebut dalam gerak aktivitas mengatur tata kelola kehidupan pribadi, tata kelola kehidupan pemerintahan, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan. Para nabi yang memiliki karakter kuat disebut sebagai ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki tekad kuat untuk melakukan perubahan besar dalam kehidupan masyarakatnya. Antara lain adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para pemimpin dan arsitek dunia maju, tokoh-tokoh revolusi industri dan ilmu pengetahuan sejak tahun 1600 hingga sekarang, yang telah mengukir sejarah peradaban manusia era modern kontemporer. Bahkan para tokoh perintis kemerdekaan Indonesia tahun 1908, 1928, 1945 juga memiliki jiwa berkorban yang sangat prima, sehingga mengantarkan bangsa Indonesia merdeka yang sekarang sedang kita peringati ke-70 tahunnya. Disiplin yang dalam menjalani kehidupan, etos kerja yang kuat, serta berdedikasi tinggi adalah nilai-nilai fundamental keagamaan keihsanan yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa dunia untuk meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan sejahtera, berlandaskan spiritualitas ketuhanan dan keagamaan yang kuat. Langkah-langkah besar inilah yang sedang didorong oleh seluruh komponen bangsa menyongsong 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2045. Ketiga nilai ini mesti terus-menerus dikobarkan kembali oleh para pemimpin bangsa seperti para pejuang bangsa terdahulu menggelontorkan semangat berkorban untuk meraih kemerdekaan bangsa. Manusia Indonesia harus tangguh, berdisiplin, memiliki etos kerja yang kuat,
mempunyai semangat dan jiwa berkorban yang prima, pantang menyerah, optimis, memiliki dorongan motivasi kuat untuk bersama-sama mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia saat sekarang ini. Nilai-nilai fundamental kehidupan yang mempunyai akar keagamaan, keihsanan yang sangat kuat seperti dedikasi, integritas, dan mentalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Etos keberagamaan keihsanan yang dapat mendorong seseorang berbuat sesuatu, yang mampu menggelorakan semangat berkorban, memupuk jiwa optimis, tidak mudah putus asa, pantang menyerah, sangatlah diperlukan ketika Indonesia menghadapi badai krisis ekonomi dunia seperti yang sama-sama kita alami, kita rasakan sekarang ini. Jangan putus asa. Wala tai'asu mir rauhillah. Bekerja dan kerja terus berkesinambungan tanpa mengeluh. Fa idza faraghta fansab. Pantang menyerah dan tetap mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faraghta fansab. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Demikianlah anjuran Al-Qur'an. Dalam menghadapi krisis, sebagian masyarakat ada yang menghadapinya dengan panik dan pesimis. Tetapi Al-Qur'an tidak menganjurkan demikian. Hanya dengan jiwa optimis yang kuat, etos kerja yang membaca, dengan didukung fundamental ekonomi yang kuat, bangsa Indonesia dapat menatap masa depan lebih baik, lebih menjanjikan. Bangsa Indonesia dengan 237 penduduknya, 237 juta penduduknya, menghadapi kesulitan-kesulitan, baik sebelum, setelah era reformasi. Peringkat mutu pendidikan belum menggembirakan, prestasi olahraga meluncur ke bawah, tawuran antar pelajar RT, antar desa masih sering terlihat di layar televisi. Begitu juga di lingkungan sebagian kehidupan mahasiswa di berbagai kota. Konflik intern dan antar pengikut agama yang berbeda masih muncul ke permukaan di beberapa tempat. Korupsi masih menjadi trending topik di media. Kejahatan narkoba menggerogoti generasi muda. Pembabatan dan pembakaran hutan menyesakkan nafas bangsa ini. Belum lagi jika harus diikuti banjir bandang ketika musim hujan datang. Kesemuanya adalah dampak dari akibat langsung dari masih rendahnya disiplin nasional, lunaknya etos kerja, lemahnya dedikasi dan komitmen para pemimpin, lemahnya disiplin pribadi, kendornya disiplin masyarakat, lunaknya disiplin berbangsa dan negara dan bernegara. Kelemahan nasional ini tidak terkecuali menimpa seluruh jajaran baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Orang lalu melihat kita sebagai bangsa yang lemah atau soft people yang tidak punya disiplin nasional yang kuat. Pasca peringatan kemerdekaan yang ke-70 sebagai bangsa, kita semua perlu belajar dari kelemahan-kelemahan yang ada dan terus-menerus melakukan perbaikan tanpa kenal lelah. Semua sektor perlu disentuh, lebih-lebih sektor pendidikan dan pelatihan. Apa yang bisa dilakukan untuk perbaikan bangsa jika tidak dimulai dari pendidikan pada setiap jenjang? Menumbuhkan kesadaran tentang adanya kelemahan ini adalah tugas kita semua. Pelajaran agama di sekolah dan kuliah di perguruan tinggi tidak boleh hanya terpaku pada aspek ritual, ibadah, akidah. Lebih dari itu, pendidikan agama perlu lebih menyentuh arti penting penegakan disiplin sosial kemasyarakatan, disiplin sosial beragama, disiplin nasional, disiplin berbangsa dan bernegara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita sepakat bahwa pendidikan adalah salah satu pilar harapan yang dijadikan parameter maju mundurnya bangsa pada saat sekarang ini dan lebih-lebih di masa yang akan datang. Ada sebuah ungkapan yang biasa disitir oleh pemuka agama menyatakan sebagai berikut.
Man aradad dunya fa'alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Jika seseorang menginginkan keberhasilan di dunia, maka cara memperolehnya adalah dengan ilmu pengetahuan. Jika seseorang menginginkan kebaikan di akhirat, cara memperolehnya juga dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, ia juga harus memperolehnya dengan ilmu pengetahuan. Peran pendidikan dalam setiap jenjangnya, dan lebih-lebih di perguruan tinggi, amatlah sangat sentral. Umum diketahui bahwa peringkat keberhasilan pendidikan tinggi di tanah air masih sangat rendah dibandingkan dengan prestasi yang dicapai negara lain. Ketekunan sivitas akademika, para dosen, para peneliti, mahasiswa bersama-sama mengembangkan diri perlu terus-menerus dipupuk, didorong, dikembangkan, dilipat gandakan. Selain itu, dukungan pemerintah dan dunia swasta tidak dapat diabaikan. Di wilayah ini pun diperlukan etos kerja, etos belajar, etos meneliti, etos keilmuan yang maha prima. Tanpa disiplin, etos dan dedikasi yang kuat, dana berapapun yang dikeluarkan pemerintah tidak akan dapat menjamin perbaikan kualitas. Kesungguhan, keseriusan, keterpanggilan, kerelaan untuk berkorban, meluangkan waktu untuk membaca, belajar, mencintai perpustakaan, menulis, menguasai bahasa asing, menguji coba, mengembangkan, meneliti, melakukan inovasi, memperluas cakupan kolaborasi networking keilmuan adalah bagian tak terpisahkan dari upaya menaikkan citra dan harga diri keluarga, citra bangsa, dan citra negara. Kesemuanya ini perlu etos kerja kuat, etos keilmuan yang kuat, ditopang oleh disiplin dan kultur akademik yang kondusif. Ujung-ujungnya, sekali lagi diperlukan kesediaan berkorban, bekerja penuh disiplin, lebih-lebih dedikatif, dan semangat pengorbanan keihsanan dari semua pihak untuk menghadapi dan menyongsong hadirnya masyarakat ekonomi Asia dan dunia sudah berada di depan pintu. Mengakhiri renungan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, marilah kita ikuti jejak pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Marilah kita gelorakan, kita korbankan semangat berkorban dengan 3 nilai yang melekat di dalamnya: disiplin, etos kerja, dan dedikasi dalam setiap derap langkah kehidupan kita untuk meraih cita-cita besar berbangsa dan bernegara. Kita tegakkan disiplin nasional, perkuat etos kerja, etos keilmuan, selalu mengedepankan dedikasi yang prima untuk mengejar ketertinggalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mengukir peradaban masyarakat baru di era global. Semoga kita semua mampu mengkontekstualisasikan ajaran agama, khususnya konsep takwa dalam bidang kehidupan bermasyarakat, dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat baru, menuju peradaban baru yang kita cita-citakan bersama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim.